Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon tunggal untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024 setelah sebelumnya DPW PKS, kemudian DPD PDI Perjuangan dan kemudian dilanjutkan oleh DPW PKB. Ternyata Anies Baswedan sudah mendapatkan 50% tiket. Tapi di tengah deklarasi terbuka, nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep muncul untuk bersandingan dengan Anies Baswedan. Apakah ini jadi langkah cek ombak Kaisang atau jangan-jangan Presiden Jokowi kembali memainkan langkah kuda-kuda politiknya kali ini di Pilgub Jakarta. Anies Kaisang menggelinding di tengah deklarasi Pilgub Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Wasekjen PSI, Dede Prayudi. Selamat malam. Selamat malam, Nana. Ada Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino. Selamat malam, Mas Wibi. Malam. Ada juru bicara tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Selamat malam, Mas Ciko. Malam semua. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam, Bang Nurdin. Selamat malam. Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Malam, Mbak Nana. Dan bergabung jauh-jauh ini melalui sambungan Zoom ada Mbak Lulu Nur Hamidah, Wasekjen PKB. Selamat malam, Mbak Lulu. Ketua DPP. Ketua DPP PKB, Mbak Lulu Nur Hamidah. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Mbak Lulu. Mbak Lulu, sebelum saya ke bapak-bapak ini ya, saya akan tanya dulu ke Mbak Lulu langsung ya. Mbak Lulu, DPW PKB DKI resmi mencalonkan Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Apakah DPP PKB sudah menyepakati usulan ini? Karena kan harusnya keputusan resmi ada di DPP ya, bukan DPW ya. Ya. Kalau untuk Mas Anies Baswedan atau Pak Anies Baswedan dari sejak awal kita udah menyampaikan kalau beliaunya mau maka kita akan memberikan karpet hijau kepada beliau tanpa reserve lah, kira-kira seperti itu. Okay. Karena pertama kita sangat percaya kepada beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh DPW PKB KJ ya, atau Jakarta itu sebenarnya juga menyuarakan apa yang menjadi kehendak kita bersama. Jadi klop lah antara DPW sama DPP. Oke, artinya tiketnya Mas Anies kalau dari PKB sudah 100% begitu ya? Sudah resmi? Ya, nggak mungkin berubah. Ya. Jadi calon tunggal kan disebut begitu. Tidak ada. Kalau untuk calon gubernur kita tidak menerima yang lain karena memang itu tempatnya Pak Anies Baswedan. Oke, pertimbangannya apa sih PKB mendorong nama Mas Anies sebagai calon gubernur? Ya, pertama kita ini percaya sama Mas Anies ya. Kita percaya beliau adalah pemimpin yang baik dan juga sangat sukses ketika memimpin Jakarta. Dan kemarin ketika di Pilpres saja Ketua Umum kami Pak Muhaimin juga berpasangan dengan beliau. Kalau PKB aja percaya beliau untuk memimpin Indonesia menjadi calon presiden, masa kemudian PKB ragu untuk mendukung beliau menjadi calon gubernur Jakarta sebagai kota baru atau DKJ pada saat nanti. Nah, yang kedua saya kira berdasarkan pertimbangan nilai juga ya. Jadi soal integritas, soal komitmen kepada kemakmuran, keadilan dan juga kesetaraan yang selalu diusung oleh beliau, dan tentu kita juga punya tema tentang perubahan, bagaimana ini wujud di Jakarta. Nah, ini yang menurut saya menjadi penguat untuk bisa mendukung beliau. Jadi alasannya adalah rekam jejaknya Mas Anies begitu ya selama memimpin DKI. Ini bukan balas budi ya, karena kemarin sudah sama-sama maju di Pilpres dengan Caimin. Ya enggak dong, kan DPW PKB ini bagian dari stakeholdersnya Pak Anies ketika menjadi gubernur, dan mereka bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kerja-kerja beliau dan bagaimana ketika bermitra dengan Pak Anies pada saat sebagai gubernur DKI ya pada waktu itu, dan itu membuat nyaman banyak pihak karena komunikasi yang asertif, yang sangat baik, yang sangat sejuk kan begitu. Jadi saya kira kita punya semua alasan lah untuk bisa mendukung beliau gitu. Justru kita ini punya dipertanyakan kalau sampai nggak dukung beliau itu gitu loh. Karena sudah sama-sama berjuang begitu ya kemarin di Pilpres. Jadi sekarang perjuangan harus dilanjutkan begitu ya Mbak Lulu ya.
ya di Pilpres dan juga sebelumnya. Oke, tahan dulu Mbak Lulu, saya mau ke PDI Perjuangan dulu. Sebetulnya DPW PKB bukan yang pertama, Bang Ciko. Beberapa saat yang lalu saya sudah mendapatkan informasi dan sudah pernah saya tanyakan bahwa hasil Rakerda DPD PDI Perjuangan Jakarta itu sudah merekomendasikan satu nama. Tapi pada saat itu elit PDIP tampaknya menutup informasi itu. Sampai akhirnya partai-partai lain yang mengusulkan nama Mas Anies baru sekarang diakui bahwa DPD DKI PDIP mengusulkan nama Mas Anies. Pertanyaan saya, kenapa ya tiba-tiba PDI Perjuangan mengusulkan nama Mas Anies? Kadernya kan banyak. Tapi yang salah tadi dari statementnya Nana tadi, dari rangkaian statement tadi, bahwa mengusulkan satu nama, itu salah. Bahwa PDI Perjuangan Jakarta ini mengusulkan beberapa nama, dan di antara beberapa nama itu ada nama Anies Baswedan. Itu yang betul. Ya, jadi ada nama Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD kami, ada juga nama beberapa anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, saya lupa ya, mohon maaf. Ada juga nama Pak Andika Perkasa dan lain-lain. Ada juga kalau nggak salah namanya Bu Risma. Nah, kemudian di internal DPP juga sebenarnya ada beberapa nama juga yang mencuat. Jadi artinya memang betul ada nama Anies Baswedan, tapi itu hanya bagian dari beberapa nama yang ada. Yang pertama bagi PDI Perjuangan tentunya kami sebagai pemenang kedua pemilu legislatif DKI Jakarta ini beranggapan sangat pantas bagi kami untuk mengusung juga calon dari internal. Ya, baik dalam kombinasi antara cagupnya atau cawagupnya. Jadi suatu hal yang menurut kami sah-sah saja kalau kami menginginkan kader kami. Dan kader kami sendiri di internal kami rasa juga cukup mumpuni. Dan kita kalau bicara soal pemilihan di suatu daerah, yang nomor satu kan tentunya kriterianya, bukan langsung tokohnya. Kriterianya apa yang kita cari. Tentunya yang bisa menjawab tantangan permasalahan daerah tersebut. Nah, kalau kita bicara itu tentunya harus mempunyai rekam jejak, pengalaman dari berbagai bidang. Kita bicara bidang kepala daerah misalnya, atau juga bidang legislatif misalnya, atau memimpin suatu institusi yang cukup besar seperti, bahkan besar sekali ya, seperti Pak Andika Perkasa misalnya. Nah, jadi intinya itu. Jadi, tapi memang Pak Anies tetap dipertimbangkan gitu, secara khusus. Melihat hubungan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies sebelum-sebelumnya, apalagi tidak begitu akur ketika di Balai Kota dengan di DPRD, kenapa tiba-tiba muncul nama Mas Anies? Nah, itu kan dinamika dalam politik ya. Ya, kalau kita bilang nggak akur, sebenarnya seperti apa sih nggak akurnya? Kan orang banyak kan sama dari kritikan fraksi itu kan DPRD untuk hal-hal DKI, yang PDI sifatnya Perjuangan. perbaikan di DKI Jakarta. Dan kita Ini Mas melihat Yudi sampai senyum-senyum nih kita sebagai melihat anggota Anies Baswedan fraksi DPRD. selama ini juga terbuka terhadap kritik. Ya, itu juga harus patut kita hargai ya, bukan yang memberangus kritik. Ya kan, berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain yang kita tahu lah ya. Jadi pada prinsipnya, jadi itu hubungan itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah PDI sebenarnya. Perjuangan dengan Mas Anies ya? Anies Baswedan. Kemarin juga banyak yang nanya ya, terkait dengan ideologi. Saya tanya balik, memang ideologinya Pak Anies apa? Bukan Pancasila, iya kan? Kalau kita bicara soal politik di negeri ini, kita bicara soal partai politik, bahkan tokoh-tokoh politik yang berkecimpung di politik di Indonesia, tentunya itu sudah terjaring semua dan semua meyakini dan menjunjung tinggi apa yang namanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Masalah Jadi ini gini, nggak ada permasalahan. Mas Iko, luka di Pilkada Jakarta 2017 yang membuat salah satu kader Anda masuk penjara, Basuki Cahayapurnama kalah di Pilgub, politik identitas, itu kan digaungkan terus oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Kemudian tiba-tiba mengusung Anies, apa? Apakah ini sebagai strategi untuk bargain ke koalisinya Pak Prabowo, ke Pak Jokowi? Karena tiba-tiba PDI Perjuangan muncul dengan nama Anies Baswedan. Enggak juga. PDI Perjuangan murni memikirkan ketika memilih calon kepala daerah, murni memikirkan bagaimana calon kepala daerah yang akan terpilih ini bisa memajukan daerahnya dengan segala permasalahannya. Kalau kita bicara DKI Jakarta, ada DKJ, kita menurut secara ilmiah aja, tingkat kepuasan publiknya di atas 50%. Ya kan, elektabilitasnya lumayan tinggi, walaupun tidak begitu terlalu tinggi ya. Artinya Anies Baswedan itu juga tidak bisa dianggap sebagai central figure dalam artian dia bisa bermaju sendiri dan dipasangkan dengan siapapun akan menang. Tidak. Artinya memang harus berpasangan dengan tokoh yang juga mumpuni, yang kedua juga mempunyai backup dari partai politik yang mesin partainya bisa bekerja begitu bagus. Ini kan DPD DKI keputusannya diserahkan ke DPP ya. Betul. Artinya belum tentu Bu Megawati menyetujui usulan ini, suara akar rumput ini. Betul. Ya karena memang DPD pun tidak mengajukan hanya satu nama loh. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi belum tentu hampir bisa dipastikan di antara nama-nama yang diusulkan. Tapi belum tentu juga karena juga DPP juga menjaring calon-calon sendiri. Ini Mas Bibi dari tadi udah ketawa-ketawa, saya mau nanya nih. Kalau DPD DKI ataupun DPP DKI masih belum memutuskan sikap, PKB sudah. Nah, Nasdem yang dulu sangat mesra dengan Mas Anies, mendukung di Pilpres, kenapa ya?
PKB udah dukung, PKS udah dukung, PDIP juga dukung, tapi Nasdem masih anteng-anteng aja. Kenapa nggak memutuskan mengusung Mas Anies? Sebenarnya tuh kami tuh lagi nungguin PDI Perjuangan, nungguin PSI dukung Pak Anies. Kenapa harus nunggu yang lain? Karena kan punya biar, sikap sendiri. biar agak lain juga kan. Jadi ada lucu-lucu juga nih kalau kita lihat romansa pilkada kemarin kan dan pilpres. Tapi pada prinsipnya sebenarnya Nasdem di Jakarta sudah memberikan rekomendasi. Nah, kurang lebih tanggal 5 Juni yang lalu pada saat kita rapat dengan Bapilu DPP, kita DPW DKI Jakarta mengusulkan 3 nama. Ada nama Pak Anies Baswedan, ada nama Ahmad Saroni, dan ada satu lagi nama. Namanya siapa yang terakhir? Saya sendiri. Oh gitu. Jadi ketua DPM mengusulkan namanya sendiri. Oke. Nah itu Ya. Wajar dong. Ya wajar. dari dorongan dari teman-teman. Oke. Nah, memang kalau kita lihat rekam jejak Pak Anies tadi udah disampaikan lah. Bahkan tadi Mas Ciko udah cocok jadi jurkamnya Pak Anies tuh. Jadi saya nggak bisa mengalahkan lagi nih. Bagaimana tadi? Karena mengingat pilkada dulu, maksudnya Anda mau bilang Tinggal di lagi pilkada Jakarta Mas Dede 2017. Uki aja nanti kalau bisa kampanye buat Pak Anies. Jadi kita Nasdem tentu menghormati tadi juga teman-teman dari PKB sudah memberikan dukungan, PKS dari PDI Perjuangan sudah juga memberikan salah satu nama ya Mas ya. Dan bagi Nasdem biar ini berproses dan nanti DPP yang memutuskan. Oke, di antara 3 nama itu menurut Ketua DPW DKI, menurut Mas Wibi, mana yang paling punya potensi untuk dicalonkan? Kan pasti dilihat elektoralnya dong, Ya. dan rekam jejaknya. Ya. Kalau ganteng Wibi. Oke. Ya. Jadi memang ya kalau kita bicara tentang kontestasi Pilpres yang lalu, Pak Anies sudah memberikan perjuangan yang maksimal dan Nasdem bersama-sama Pak Anies. Dalam kontestasi Pilkada Jakarta, sebenarnya kita juga punya jagoan. Namanya Bang Ahmad Saroni. Nah, dia kan memang bertumbuh juga dari Jakarta. Nah, 2 nama ini sebenarnya menjadi top priority Nasdem lah bagaimana ini bisa ke depannya seperti apa. Apakah Pak Anies nanti atau Bang Ahmad Saroni? Tinggal Pak Surya saja. Kalau Wibi ya itulah berproses seperti Mas Kaisang mungkin ya. Nah, Oke. jadi seperti itu. Nah, Ya, jadi kira-kira Nasdem akan memutuskannya kapan? kita tunggu Pak Surya. Mungkin dalam waktu yang tepat ketika memang sudah benar-benar matang di Pilkada Jakarta ini, karena ini juga masih cukup panjang kan, biarlah nanti di momentum-momentum yang tepat itu Pak Surya memutuskan dengan suasana yang tenang. Nasdem, kita dapat informasi bahwa Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi ya hari Sabtu kemarin ya, sekitar tanggal berapa itu berarti? Tanggal 8 Juni ya. 8 Juni kemarin Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi membicarakan soal Pilkada Jakarta dan kami dengar bahwa Presiden Jokowi sebetulnya tidak serak-serak amat kalau Mas Anies maju di Jakarta. Sementara Ketua Umum Anda tetap ngotot untuk memajukan Mas Anies begitu. Kalau itu saya kurang tahu ya, karena itu pertemuan mungkin ada atau tidak tahu, saya nggak tahu. Tapi sampai saat ini Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh dengan Mas Anies bagaimana? Melihat elektabilitasnya, peluangnya? Ya tentu ya, Pak Anies itu kan sebagai adiknya Pak Surya ya. Pasti sebagai abang, Pak Surya menginginkan yang terbaik untuk Pak Anies. Langkah-langkah ke depan juga demi kebaikan Pak Anies juga. Jadi pasti hubungan beliau, dialektika beliau berdua itu pasti sangat amat dalam ya. Oke. Jadi maksudnya apa? Kemungkinan tetap mengusung? Kita Atau lihat. justru nih kira-kira kalau misalnya partai lain semua udah dukung Mas Anies, kira-kira terus habis itu tiba-tiba Nasdem pindah haluan gitu? Bisa juga nggak? Ada kemungkinan itu nggak? Kemungkinan pasti ada. Oke, jadi ada opsi itu ya? Kemungkinan pasti Nasdem ada. tidak mendukung Anies dan berpindah ke koalisinya Prabowo di Jakarta bisa? Tapi kalau dari usulan dari DPW Jakarta, nama Pak Anies sudah ada. Terkait dengan keputusan itu ya tidak jauh dari 3 nama itu. Tinggal lihat mungkin kalau Bang Saroni menganggap Pak Anies mungkin momentumnya sekarang, atau Pak Anies menganggap kenapa nggak Ahmad Saroni saja yang maju. Nah itu kan tinggal bicara. Atau mungkin Anda yang jadi cawagup untuk kandidat lain ke koalisinya Pak Prabowo bisa juga kan? Kita lihat saja nanti. Jadi opsi itu terbuka? Terbuka. Oke, jadi Nasdem belum sepenuhnya ke Mas Anies ya. Masih ada opsi untuk ke koalisinya Pak Prabowo ya di Pilkada Jakarta ya. Iya nggak? Senyum aja dulu kan. Nggak bener nggak itu? Itu Enggak, summary bener. saya tadi bener nggak Nggak, kesimpulannya? Gini loh, kemungkinan juga koalisi Pak Prabowo mungkin bisa bersama-sama dengan Pak Anies. Kan segala kemungkinan ada yang masuki ya. Oke. Terbukti kalau kita bicara. Koalisinya Pak Prabowo kemungkinan dukung Ridwan Kamil nih. Enggak, bahasa dari kemarin kayak Mas Kaisang mengatakan kenapa nggak jadi wagub kenapa tidak gitu kan. Itu kan koalisi Pak Prabowo.
bersama Pak Anies, jadi sangat amat cair. Jadi jangan ada diametral dulu, ada pemisahan antara koalisi Prabowo berhadapan-hadapan dengan Pak Anies. Saya rasa tidak. Kita berpikiran dengan yang sangat luas ya. Bahkan dalam Pilkada Jakarta ini mungkin sama-sama bisa menyatu. Oke, nanti kita akan bahas soal duet itu. Kayaknya Nasdem nggak keberatan nih, tapi saya mau nanya dulu ke Mas Aniesnya, duet itu nanti. Saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, di beberapa kesempatan Ketua Umum Anda, Mas Kaisang, sudah menyampaikan kayaknya tertarik nih dengan Mas Anies. Ini agak menarik begitu. Ya. Artinya memang PSI memperhitungkan sekali mengusung Mas Anies di Pilkada Jakarta? Ya ini ya kita nggak boleh terburu-buru lah ya. Yang pertama ketika Mas Kaisang berada di podcast ya, beliau mengatakan bisa saja, ya bukan dalam artian saya menginginkan atau ini sudah pasti, gitu. Jadi beliau mengatakan bisa saja juga dengan Pak Anies. Tapi begini, persoalan dengan Mas Kaisang ini adalah pertama beliau pernah digadang-gadang untuk maju di Kota Bekasi, misalnya ya. Kemudian juga kemarin itu pernah juga digadang-gadang untuk maju di DKI Jakarta bersama dengan Mas Budi Jiwandono dari Partai Gerindra, gitu. Nah, cuman begini, Mas Kaisang ini kan belum bisa maju, ya apabila kemudian putusan MA yang kemarin itu sudah diketok palu itu belum menjadi PKPU. Nah, untuk dia menjadi PKPU, dia itu harus melalui beberapa proses, ya. Prosesnya itu saya nggak tahu persis yang mana yang benar ya. Apakah langsung ke PKPU-nya, KPU dalam hal ini yang mengubah PKPU-nya, atau melalui revisi undang-undang atau amandemen undang-undang yang dimana di sini ini stakeholdernya bukan kami. Di sini stakeholdernya adalah mungkin ada Nasdem, ada PDIP, ada Partai Golkar dan lain-lain. Jadi pertama-tama bahwa Mas Kaisang akan maju untuk Pilgub itu adalah sebuah kesimpulan yang terburu-buru. Apalagi di PSI sendiri di internal ya itu belum pernah kami membahas soal kemungkinan Mas Kaisang itu untuk kita maju lagi di nggak bahas pilkada. Mas Kaisang maju nih nanti berikutnya, tapi kita lagi tanya apakah PSI akan mengusung Mas Anies. Itu yang pertama dulu ya, karena kan ini kan dari tadi kan wacananya adalah wacana duet. Wacana duet nanti nih. Ya, tapi kemudian ini sekarang hal yang berikutnya yaitu tentang Pak Anies sendiri. Jadi kami sebenarnya merasa tersanjung lah ketika Pak Ilyas ya dari PKB kemudian memention nama Ketua Umum kami Mas Kaisang untuk dalam tanda kutip digadang-gadang maju bersama Pak Anies, ya kami merasa tersanjung, ya kami nggak merasa didompleng, kami nggak merasa nama kader kami dicuri, dalam hal ini adalah Ketua Umum kami, tapi kami merasa tersanjung. Tapi ini kan bukan yang pertama kali, ini bukan yang pertama kali. Tapi begini, Mas Kaisang mengatakan tadi ya bahwa ya bisa-bisa saja dengan Pak Anies karena memang kita nggak bisa bohong, elektabilitas Pak Anies itu tinggi. Jadi berarti PSI mempertimbangkan mengusung Mas Anies di DKI. Di PSI itu ada 3 variabel yang harus dipenuhi untuk seseorang itu maju melalui PSI gitu ya. Yang pertama adalah akseptabilitas dan ini ditentukan oleh si elektabilitas tadi oleh survei-survei lah gitu ya. Elektabilitas Mas Anies kan tinggi. Kemudian adalah soal kapasitas dan Oke, ini kan belum kita kapasitas ukur. tingkat kepuasannya tinggi di atas 50%. Kapasitas ini kan belum kita ukur. Maksudnya ini kita harus lakukan assessment di internal kami dulu. Lalu yang ketiga adalah kredibilitasnya ya. Kalau misalnya ini belum kami bahas, tapi yang sudah bisa kita tentukan ini adalah soal akseptabilitasnya memang elektabilitas Pak Anies tinggi. Kita nggak bisa bohongin, ini adalah fakta. Nah, jadi PSI menjaring nama Mas Anies, mempertimbangkan nama Mas Anies. Kok susah banget sih? PD aja mau mengakui loh, Mas Uki. Karena belum. Karena begini, di DPW PSI DKI pasti aja. ada nama lain, tapi salah satunya nama DPW Mas Anies. PSI DKI aja, kemarin Ketua Umum FBR itu mendaftar juga. Gitu. Jadi elektabilitasnya? Jadi begini, proses di PSI itu kita harus menunggu dulu rekom dari DPW. DPW rekomnya gimana? DPW belum mengeluarkan rekom. Sementara pendaftaran itu masih lama banget Agustus. Jadi masih begitu cair, jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru. Tapi kalau dilihat dari sektor elektabilitas ya oke lah beliau ini. PSI mengakui dong bahwa Mas Anies masuk tadi ke kan kita dalam sudah lihat ya. jaring-jaringnya PSI dong. Kita sudah lihat ya dari beberapa variabel yang kita perhitungkan akseptabilitas yang di sini indikatornya adalah elektabilitas, Pak Anies oke lah. Oke. Saya mau ke Mas Jayadi dulu, nanti saya baru ke Golkar karena ini koalisi yang berbeda. Mas Jayadi, kalau misalnya Anda lihat, ya berbeda. Ini kan koalisi sendiri.
belum berkoalisi Mbak Nana. Iya. Belum lah, kalau sama Nasdem kan beda di Pilpres. PDI juga beda, ini kan kita ngomongin Pilpres. Enggak, aku mau nanya dulu ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini baru pengurus daerah ya. PKB, kemudian PKS dan juga PDI Perjuangan. Kalau PKB tadi udah ditegaskan oleh Mbak Lulu bahwa DPP dengan DPW itu udah sama. Tidak ada calon lain selain Mas Anies, tapi PKS dan juga PDI Perjuangan dan juga Nasdem ini masih DPW-nya, masih DPD-nya. Artinya tiketnya Mas Anies ini masih setengah ya? Untuk dari PKB? Ya bukan, untuk dari partai yang lain. Kalau dari PKB kan tadi menurut Mbak Lulu udah 100%. Iya. Bisa jadi masih setengah. Tapi kita jangan lupa Jakarta itu kan daerah strategis. Dia bukan hanya, jadi yang berpengaruh di Jakarta bukan hanya dinamika politik lokal. Tapi juga dinamika politik secara nasional, termasuk bagaimana hubungan antar elit di tingkat nasional itu. Jadi bisa jadi suara DPW itu sebetulnya semacam suara DPP, tapi belum resmi, bisa jadi. Bisa begitu. jadi. Artinya Atau justru sebaliknya, bisa berbeda nggak suara DPW dengan DPP? Kalau mereka membuka kemungkinan berbeda, biasanya itu tuh dikasih opsi beberapa nama misalnya. Gitu. Tapi kalau udah satu betul seperti PKB kan cuma satu nama kan, nggak dengan segala alasannya. Jadi ada banyak cara membacanya. Tapi untuk DKI saya kira mengingat pentingnya DKI, baik dia sendiri yang sekarang masih bernama DKJ, sudah bernama DKJ, maupun posisi DKJ ini untuk pemerintahan ke depan kan masih bersifat transisional sebagai ibu kota negara karena IKN kan belum siap. Jadi dia menjadi sesuatu yang sangat penting, dia menjadi perhatian dari pemerintah secara nasional. Karena itu elit-elit nasional pasti membicarakannya secara serius. Nah, DPW di setiap partai itu salah satu tampak mukanya DPP begitu. Jadi bisa jadi yang disampaikan oleh Nasdem misalnya, yang disampaikan oleh DPW PDIP itu mewakili juga suara DPP, meskipun tentu saja belum di seal, dikunci gitu ya. Gitu. Tapi menarik melihat Nasdem masih sangat berhati-hati mengusung Anies, PDI Perjuangan coba-coba mengusung Anies, PSI juga mulai tertarik. Ya karena soal soal DKI itu bukan cuma soal elektabilitas. Ini bukan hanya soal siapa yang mungkin menang di Jakarta, tapi juga bagaimana hubungan persepsi orang atau persepsi para elit terhadap hubungan antara pemerintah DKI ke depan dengan pemerintahan yang akan datang misalnya. Satu. Yang kedua, bagaimana dinamika elit ini melihat calon. Misalnya tadi kan Nana sering bilang bahwa misalnya belum tentu Pak Jokowi serak sama Pak Anies, gitu kan? Dan belum tentu Pak Prabowo juga serak dengan Pak Anies. Betul, begitu. Itu yang membuat elit-elit di partai-partai seperti Nasdem, PDI Perjuangan, kemudian PSI itu masih menimbang-nimbang betul. Iya, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk misalnya Nasdem kan. Kalau misalnya Nasdem sekarang dengan firm mengatakan kami mendukung Anies. Tahu-tahu misalnya koalisi Pak Prabowo nggak cocok, sementara Nasdem akan masuk ke koalisi Pak Prabowo. Ada bargaining di situ. Saya tidak menyebutnya bargaining. Jadi Mas Anies jadi alat bargaining dong. Bukan alat bargaining, memang begitulah politik. Selalu dia terkaitkan dengan hal-hal lain. Ini kan karena dia posisinya strategis. Apa arti strategis? Strategis itu adalah artinya DKI itu masalahnya itu bisa berkait dengan persoalan-persoalan lain, termasuk dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam DKI. Kemudian hubungan antar koalisi partai dan sebagainya. Karena itu sejumlah partai seperti Nasdem mengambangkannya dulu. Walaupun sebetulnya kita bisa membaca Nasdem itu ke Anies misalnya kan, melihat sejarah hubungannya gitu. Jadi diayun dulu ya. Iya seperti kata Bu Mega. PKS juga diayun seperti dulu. kata Bu Mega di Rakornas ya kemarin. Saya mainkan dulu gitu. Enak aja kan ya, gitu. Berarti PDI Perjuangan juga ikut memainkan dong. Bukan memainkan itu. Jadi ini saja, ini kan namanya manuver-manuver politik. You have to dance in politik, harus menari, nanti baru ketemu. Jangan terlalu cepat ya. Ya karena seperti kata Kang Dede, berarti 27 Agustus kan pendaftarannya. Cepat udah secure juga atau posisinya di pemerintahannya Pak Prabowo? Iya karena ya PKB sudah tidak punya, merasa tidak punya alternatif lain, itu sudah firm gitu. Dan PKB kan selama ini di Pilpres lalu kan mereka nyalonin Anies tegas sekali. Ngapain sekarang nggak tegas gitu kan? Saya mau putarkan pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra yang udah firm juga mendorong Ridwan Kamil untuk menjadi Cagup DKI. Kita dengarkan sama-sama. Ya, pada saat sebelum Pilpres itu memang sudah ada wacana dan kemudian sudah disampaikan oleh Kang RK bahwa dia mau maju
Pilkada DKI dan pada waktu itu juga Golkar mendukung. Nah sehingga kami masih berpedoman pembicaraan pada saat itu bahwa kami bersama-sama akan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI. Tetapi kemudian ini namanya kemudian politik ini dinamis dan fluktuatif. Jikalau kemudian Golkar masih mengevaluasi terhadap calon yang akan diajukan karena kemudian melihat situasi dan kondisi saat ini, tentunya Partai Gerindra atau partai yang lain juga akan menunggu hasil evaluasi tersebut sebelum kemudian memfikskan pencalonan yang akan dicalonkan secara bersama-sama di DKI. Demikian. Bang Nurdin, itu pernyataan dari Ketua Harian Gerindra Pak Sumi Dasko Ahmad kalau 3 partai ini, 4 partai sama PKB ya, PKB, PSI, Nasdem dan juga PDI Perjuangan tampaknya tertarik mengusung Anies Baswedan, bahkan nggak ada namanya Ridwan Kamil nih di sini. Hanya Golkar aja yang tampaknya tertarik mengusung Ridwan Kamil, bahkan Gerindra sudah secara sukarela mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Mbak Nana, dalam praktek ketatanegaraan kita, di mana proses demokrasi itu sistemnya adalah pemilihan langsung. Oleh karena itu kolaborasi partai politik di era multipartai itu ada sebuah kebutuhan. Golkar mungkin berbeda dengan kawan-kawan kami ini, proses rekrutmen pilkada itu dari tahun lalu, ya, sebelum rekrutmen, sebelum pemilihan pileg itu kita sudah melakukan proses rekrutmen dengan memberi surat tugas kepada figur-figur internal partai maupun eksternal partai untuk direktur dalam pilkada. Nah untuk DKI kita memberi surat tugas pada 3 orang, ya, yaitu Pak Ridwan Kamil, Saki dan Erwin Aksa. Oleh karena itu kayaknya yang 2 nggak mau tuh kita konsisten dengan perjuangan itu. Nah untuk Ridwan Kamil memang kita memberi 2 tugas, satu DKI dan satu di Jawa Barat. Oleh karena itu di dalam proses dinamika ke depan tentu kita memperhatikan juga nanti hasil dari lembaga survei. Sebab Partai Golkar akan melakukan 2 kali survei, Mei dan Juni, Juli baru kita melakukan penetapan tentang calon. Tapi sampai saat ini yang figur yang kita unggulkan memang Ridwan Kamil. Di Jakarta? Di Jakarta. Tapi kita berterima kasih kepada Gerindra kalau sudah menyatakan dukungan juga. Berarti Gerindra dengan Golkar itu sudah bisa mencalonkan. Kita tambah 1 Jadi Golkar udah oke ya kalau Ridwan Kamil dikirim ke Jakarta ya, bukan berkontestasi di Jabar ya? Kalau Partai Golkar sangat oke, tapi tergantung daripada hitung-hitungan Pak Ridwan Kamil. Karena kalau itu surveinya juga lumayan kan? Iya, tapi kalau di Jawa Barat lebih tinggi lagi. Kang Ridwan Kamil ya, Jawa Barat lebih tinggi di lagi. Jakarta. Nah memang yang sangat menarik sekarang ini sebetulnya bukan hanya pada figur calon gubernurnya, tapi figur calon wakil gubernur. Karena itu juga di DKI ini itu penting sekali untuk melihat figur yang memiliki elektoral tinggi yang bisa bahu-membahu dengan calon gubernurnya. Nah oleh karena itu kita juga di internal Partai Golkar, Kaisang itu masuk ya, radar, karena Bang NH udah ngomong begini, karena Bang Nurdin udah memasukkan Kaisang dalam radarnya cawagupnya Ridwan Kamil kan? Itu karena memang Pak Jokowi yang kami dengar memang mengendorse Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, itu betul ya? Dan itu disampaikan di pertemuan Ketua Umum Partai Koalisi dengan Pak Jokowi di Istana beberapa saat yang lalu. Hal yang sangat normal. Ridwan Kamil adalah mantan gubernur, Pak Jokowi adalah seorang presiden, Pak Ridwan Kamil juga punya kelebihan tersendiri sebagai seorang desainer yang kadang-kadang beliau juga dibawa ke IKN. Jadi secara pribadi presiden kalau mengendos Ridwan Kamil itu adalah sebuah kenyataan yang tidak ada yang salah. Gitu. Nah, dan jangan lupa Mbak Nana, dalam politik itu untuk menyebut sebuah kekuasaan itu harus direbut, tidak diberi. Nah, berbagai cara, yang penting jangan menghalalkan segala cara itu lakukan. Nah hari ini kalau Pak Jokowi itu menjadi rebutan para partai politik, para figur itu kita mesti pahami bahwa pesona politik Pak Jokowi hari ini itu kenyataannya memang masih mendapatkan simpati rakyat yang luar biasa. Biasanya seorang penguasa, seorang presiden di akhir masa jabatannya itu popularitasnya tergerus, lemdak, tapi ternyata enggak ini Pak Jokowi. Power politiknya berkurang. Tapi Pak Jokowi justru tidak. Itu politiker, beliau seorang politikus yang real bersama dengan rakyat. Itu tidak salah dan wajar kalau banyak partai politik yang tetap berkonsultasi dengan beliau atau minta pandangannya demi keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas. Jadi Golkar mengakui, jadi Bang Nurdin mengakui bahwa
Pak Jokowi memang mengendorse Ridwan Kamil ya untuk maju di Pilgub Jakarta ya? Saya belum pernah mendengar ya, tapi kalau Nana mendengar ya itu hal yang wajar saja. Ya. Itu disampaikan nggak oleh Pak Erlangga Hartarto? Belum. Ya, jadi Tapi kalau itu dilakukan itu wajar saja? sangat wajar. Kenapa? Karena di dalam sistem pemilihan langsung itu kolaborasi itu penting. Kenapa ya baik kolaborasi Pak politik Jokowi lebih maupun- memilih mengendorse Pak Ridwan Kamil dibandingin Pak Anies Baswedan? Ada masalah personal nggak mungkin? Tanya Pak Jokowi. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu karena tadi Bang Nurdin udah membahas soal duet RK Kaesang, Anies Kaesang. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.